semuanya? Baik Pak, alhamdulillah. Coba nih kursinya coba yang ini dilurusin dulu coba. Terus yang ada sampahnya di dalamnya coba dikeluarin. Bersih kok Pak ya? Bersih. Baik Pak. Ini hadir semua nggak? Alhamdulillah. Duitnya? Pak. Alhamdulillah. Ada Hadir satu semua. Pak yang nampak Pak. Siapa tuh ya? Si Jono. Oh si Jono, kemana Jono? Jono katanya dia saya ajakin sekolah. Jono ada sekolah enggak habis. Tahu saya juga sering lihat dia di apa aja. Oh dia males ya? Males Pak katanya. Mungkin nanti bapak ke rumahnya mungkin ya. Terima kasih atas informasinya. Ya Pak. Ada, oh dia nggak ada surat sakit cuma ya? Bukan sakit ya? Jadi yang nggak hadir Jono ya? Jono. Baik. Baik, pada pelajaran kali ini bukunya sudah siap? Sudah. Iya. Kita akan mempelajari tentang pembelajaran IPS. Ini udah ditulis? Sudah. Ya. Pelajaran Ya, sebelum memulai pelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Interaksi sosial. Sebelumnya pada pertemuan kemarin kita telah membahas terkait bab pertama yaitu manusia, lingkungan dan sekitarnya. Dari pembelajaran kemarin ada yang masih ingat apa itu manusia? Orang Pak. Manusia orang, ya. Ada yang lebih tepat lagi? Manusia itu apa? Manusia. Iya orang. Makhluk hidup, iya. Manusia adalah makhluk hidup. Coba lihat di pemukiman kalian, ada nggak manusia yang tinggal sendirian? Enggak ada Pak. Nggak ada. Yang benar? Benar. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk Sosial. Iya, baik. Manusia makhluk sosial, yaitu manusia tidak bisa hidup sendirian. Nah, jadi manusia itu butuh orang lain untuk melengkapi kehidupannya. Nah, interaksi sosial dicatat ya. Iya Pak. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang mewujudkan aksi dan reaksi. Interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini dibagi lagi. Interaksi sosial dibagi menjadi dua. Interaksi sosial dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama itu interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Sebelumnya ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Jadi Contohnya? manusia saling berinteraksi, Iya, saling ngobrol, benar, saling ngobrol, saling interaksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, dengan yang lain, dan interaksi sosial itu memiliki ciri apa saja? Kalau kita mau interaksi harus ada apa aja? Coba. Orangnya dulu, ya benar, harus ada orang atau individu. Nah, bisa nggak kalau kita ngobrol nggak ada orang di depan kita ngobrol sendiri, itu namanya apa? Gila Pak. Gila, iya. Makanya kita harus ada yang pertama harus ada orang atau individu. Iya. Harus
harus ada lawan bicaranya. Nah, apalagi coba? Orang. Pesan atau informasi yang disampaikan jadi Pak. Iya, pesan atau informasi. Harus ada yang dibicarain tuh. Iya. Nah, mungkin kan orang ketemu gitu. Cuma nanya kabar doang. Iya. Lama-lama ya Pak. Pesan atau doang ya. informasi. Buang waktu doang. Apalagi coba interaksi sosial itu harus ada apa aja? Orang harus ada orang yang pertama. Yang kedua harus ada pesan atau ucapan. Harus ada apa lagi interaksi sosial? Media nggak sih Pak? Media bisa media. Iya seperti sekarang ini ya. COVID jadi kan kita nggak bisa interaksi langsung pada orang yang misalnya jauh gitu. Jadi harus pakai apa tuh biasanya? Media. Medianya apa bisa? Handphone. Atau laptop juga bisa biasanya. Iya. Untuk memudahkan juga karena zaman pandemi ini nggak boleh saling berinteraksi. Iya. Karena ada apa? Ada pandemi. Iya. Jadinya berjarak Pak. Media apalagi habis itu? Feedback Pak. Feedback timbal balik. Iya timbal balik. Iya feedback timbal balik. Feedback atau timbal balik. Timbal balik. Yang pertama tadi ada orangnya, individu. Yang kedua ada pesannya, informasi. Yang ketiga ada medianya atau perantara. Yang keempat ada timbal balik. Nah, adapun syaratnya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama kontak sosial. Yang kedua komunikasi. Nah, dari di atas ini yang termasuk kontak sosial yang mana coba? Yang termasuk kontak sosial ini pesan, media, iya benar. Yang komunikasi yang mana? Yang orang sama individu kita ngomong, sama ini harus ada timbal baliknya. Iya. Karena kalau kita ngomong temen yang banyak itu berarti nggak ada komunikasi kan? Iya. Pak? Itu berarti cuma diem aja, jadi kita ngobrol sendiri dong. Iya, itu namanya belum ada interaksi. Karena interaksi harus ada apa nih? Tadi aksi dan reaksi. Teman kita ngobrol sama teman, ngobrol panjang lebar. Terus temennya datar aja. Iya. Diem gitu. Nggak ada reaksinya. Nggak ada reaksi, nggak ada Itu patut aksinya. dicurigai Pak, dia orang atau bukan? Karena dia tidak bereaksi kan Pak. Apalagi kalau dia lagi main HP ngajak ngomong gitu ya Pak, dia cuma diem terus. Iya. Itu namanya Ya. antisosial. Antisosial, sosial grup ya. Ya, jadi kalau interaksi sosial itu faktornya tadi apa? Aksi dan reaksi. Ya. Kalau aksi itu contohnya gimana sih Pak? Aksi itu contohnya kita apa itu? Aksi itu seperti, nah kalau reaksi itu kan kayak orang bereaksi gitu kalau dicubit. Nah reaksinya apa tuh? Marah. Oh, aksi yang mencubitnya itu. Nah. Jadi mereka kira komunikasi. Nah, Ya, gitu. bagus sekali. Nanti bisa pulang duluan ini. Ya. Aksi apa tadi? Aksi adalah pelakunya. Jadi ini kayak objeknya yang mana ya, objek? Objeknya reaksi Pak. Objeknya reaksi. Nah, objek yang aksinya subjek. Jadi kalau di bahasa Indonesia ada subjek, predikat, Objek. Saya tulis dulu ya Pak. Iya boleh ditulis dulu. Sedikit nih.
kalau media kan untuk sekarang ini ya kayak karena kan kita nggak boleh bepergian yang terlalu jauh. Kalau misalnya kita nggak punya media, kayak contohnya kan orang-orang yang tinggal di pedesaan, gitu kan biasanya susah sinyal tuh Pak. Jadi daripada dia ribet-ribet nyari sinyal, mending dia jalan aja ke rumahnya si orang yang akan dituju untuk komunikasi. Itu termasuk interaksi sosial atau enggak? Itu termasuk interaksi sosial. Oh, berarti media tuh cuma ini doang yang pakai tambahan gitu. Nah, iya. Bisa menggunakan media pada saat waktu tertentu Iya, dia kayak benar sekali. Karena interaksi sosial itu ada interaksi sosial nih, karena ada dua kunci ini nih. Karena ada reaksi dan reaksi. jadi tidak terpaku pada medianya. Nah, iya. Ini tadi apa? Syarat interaksi sosial. Catat nih nanti pas di akhir Bapak tanya. Kan yang jawab benar boleh pulang ya saya. Iya. Sip. Yang mau dagang. Dagang apa nih? Dagang itu Pak tadi saya dagang semua. Dari dagang ada interaksi penjual Nah, sendiri ya Pak itu. interaksi penjual dan pembeli. Itu ada fiturnya juga itu kan? Iya. Iya, ada penghasilan. Iya betul Pak. Udah? Ada Pak. Berarti kalau dagang cilok, medianya cilok. Nah, iya. Media bisa cilok itu benar. Karena Jadi, yang jual ya, ada cilok ya. Nah, karena ada cilok, ada penjual, ada apa? Pembeli. Kalau ciloknya habis berarti nggak ada Nggak ada interaksi, ya. Karena habis ini ya penjual. Iya, dia nggak bisa dagang. Iya. Nah, karena media itu ada banyak, dan nggak cuman apa? Nggak cuma Nggak cuma HP, nggak cuma laptop, nggak cuma bisa media apa sosial. aja gitu misalnya video mau dikasih ke temennya ini video kamu gitu. Itu dari komunikasi dia gitu ya. Kayak pasar, di pasar jadi ada interaksi. Sayuran Ya. gitu kan ada interaksi. Udah, Ya Pak, ini nggak peraturan nggak apa-apa ya. nggak apa-apa Pak, bisa kok. Kita lagi. Oh, ini belum dijelasin ini. Iya, Asosiatif. Nah, asosiatif. Asosiatif kan diambil dari kata asosiasi. Nah, apa itu asosiasi? Kayak ASEAN. ASEAN itu kan asosiasi, association. Pokok tuh tentang ASEAN dah pokoknya. Asosiasi dari negara-negara ASEAN. Nah, asosiasi itu berarti apa? Kerjasama. Nah, kerjasama. Kalau ASEAN apa? Antar negara ASEAN, iya. Asosiasi. Berarti dia kerjasama antar negara. Iya, ASEAN. Asia Tenggara. Oh iya, Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Kerjasamanya antara Indonesia, Brunei, itu namanya asosiasi di ASEAN. Nah, contoh dari asosiatif, paling tahu nggak? Ini Pak, Apa? ASEAN tadi. Nah, iya. Apa? Ini tadi nih. Iya, kerjasama. Iya, kerjasama. Itu melibatkan udah besar ya Pak ya. Negara itu ya. Kalau yang skala kecilnya OSIS. OSIS, iya. Di OSIS. Organisasi. Iya. Di dalamnya ada bagian apa tuh kan? Iya. Beda-beda. Sekretaris, humas, Bendahara. bendahara bendahara. Dengan di ruang guru Pak. Yang masing-masing ada tugas masing-masing. Iya. Iya. Asosiatif. Nih, catat ya asosiatif. Apa itu? Iya, Pak. Pengertian asosiatif.
Apa tadi? Asosiatif, bentuk interaksi yang mengarah pada satu kesatuan. Jadi bedanya asosiatif sama disosiatif itu apa? Kalau yang asosiatif itu yang mengarah pada satu kesatuan. nah iya, Positif, Pak. ya yang cenderung kepada hal positif. Nah kalau disosiatif itu kebalikannya, Pada cenderung konflik. iya pada konflik. Debat, ya Pak ya. Apa? Perdebatan. Perdebatan, iya konflik. Contohnya apa lagi kalau disosiatif? Perdebatan tadi udah. Demo. Perdebatan. Apa lagi? Demo bisa demo. Bisa. Ya kan kadang dia mengarah pada konflik. Jadi kalau nggak ada konflik nggak bakal ada demo. Nah, Gitu sih Pak. iya benar disosiatif. Pokoknya disosiatif itu dia yang interaksi sosial yang ke arah negatif dia nggak ada bagus-bagusnya. Konflik itu apalagi pro kontra, apalagi itu kalau lagi presiden. Iya benar itu Pak. Itu ya. Sering banget Pak. Berarti ya Pak, secara tidak langsung pemilu itu menyebabkan disosiatif. Nah, iya disosiatif. Itu menyebabkan konflik ya Pak ya. Yang harus pada konflik. Nah, pencegahannya kayak gimana? Nah, ayo. Pencegahannya itu jadi di antara pemilu itu ada apa? Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Nah, jadi untuk mengurangi adanya apa nih perdebatan sama demo ini ada Bawaslu yang Tugasnya untuk iya, mengawasi agar tidak terjadinya perdebatan. dan demo. Iya. Oke. Lanjut, Pak. Ini udah dicatat semua ya? Udah Pak. Iya, sip. Interaksi sosial. Nah, adapun ciri-cirinya, ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial. Cirinya yang pertama, ini ditulis lagi aja ya. Ya Pak. Lebih dari satu dari disiplin. Lebih dari satu. Yang kedua, adanya komunikasi. Yang ketiga, yang tadi ketiga belum ada dimensi waktu. Yang keempat, itu adanya tujuan. Tadi ditambahin ya dimensi waktu tadi. Apa yang dimaksud dalam dimensi waktu? Tahu? Dimensi waktu tuh misalkan kita ada yang namanya hidup ada apa? Masa depan, Nah, masa depan, masa lalu, masa lalu. masa kini. Nah, itu dia. Masa kini dan masa lalu. Masa lalu. Lagunya ini. Iya. Itu bisa gimana tuh Pak? Masa depan, masa kini, masa lalu. Nah, maksudnya itu interaksi sosial masa depan. Masa lalu dulu dari masa lalu. Nah, dari masa lalu interaksi sosialnya apa? Dimulai dari kita baik. Nah, dari baik, cuman nggak langsung bisa bicara. Nah, iya. Pasti ada apa gitu? Prosesnya tahapan.
ada proses, ada tahapan seperti apa. Kalau kita baik kan nggak mungkin langsung ngobrol. Misalkan kalau mau ada bahasanya sendiri ya. iya, misalkan mobil apa tuh, misalkan mobil bisa apa lagi tuh, macam-macam ya. Jadi dari masa lalu kita udah belajar interaksi. Nah, dimulai dari apa tuh tadi? Dari baik. Nah, masa kini, nah ini masa kini yang sekarang, yang sedang terjadi apa nih, kita sedang belajar IPS. Masa kini yang sedang terjadi. Nah, masa depan, apa itu masa depan? Yang akan terjadi. Yang akan terjadi. Seperti apa yang akan terjadi? Yang sudah pasti apa? Misalkan kita yang akan terjadi, kita misalkan masih SD. Nah, iya, masa depan. Iya, meninggal. Masa depan. Yang pasti lagi apa? Kita kalau udah Saya mau nikah, Pak. Saya masa depan saya. iya, insya Allah itu, amin. Yang akan terjadi, Pak. Masa depan lagi misalkan kita habis SD apa? SMP. Nah, itu masa depannya SMP. Dari SMP masa depannya SMA, SMK gitu. Oke, Pak. Baik. Dari sini ada yang mau ditanyain? Itu, Pak, tujuan dari interaksi sosial itu sebenarnya gimana? Tujuan dari interaksi sosial. Nah, ini dia. Bagus pertanyaannya. Interaksi tujuannya maksudnya ini apa? Iya. Interaksi sosial memiliki satu misi atau satu tujuan. Satu tujuan. Misalkan apa? Kita kalau lagi ngobrol sama seseorang, tujuannya itu beda-beda apa sama? Beda-beda. Beda orang sih, beda tujuan. Nah, Iya, karena ketika ada interaksi sosial ini, kita berbicaranya itu pasti satu tujuan. Misalkan apa nih, kita lagi belajar nih, satu tujuan. Tujuannya apa? Belajar interaksi sosial. Nah, kalau kita lagi interaksi sama orang, pasti ada tujuannya juga. Tujuannya apa? Misalkan biar kita tahu dia kayak gimana, tahu asal usul dia kayak gimana. berarti harus punya tujuan yang sama dengan orang tersebut gitu ya, Pak ya? Ya itu secara tidak langsung. Jadi nggak bisa direncanakan gitu. Iya. Misalkan saya ngobrol sama Pak Presiden. Nah, itu tujuannya pasti harus satu sama, nggak misalkan saya ngomong kemana, Pak Presiden ngomong kemana, pasti nggak begitu kan? Kalau Nyambung ya, Pak, ya. nyambung. Harus memiliki satu tujuan. Udah catat? Sudah. Iya. Oke, bagi pulang kita. Cara mempulang. Saya. Sebelum pulang nih coba nih, kan udah dihapus nih. Bukunya ditutup coba. Nah, ini kita. Bapak ada pertanyaan nih. Yang bisa jawab paling banyak nanti boleh pulang duluan. Ayo. Yang pertama Kita dulu, terus kita. Masih dari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial kembali lagi. Coba ada yang bisa contohin interaksi sosial di dalam masyarakat? Iya. Apa tuh maksudnya? Contohnya tuh kayak gotong royong Bisa. Apa lagi? gotong royong kan beda ya, Kak, sama kerja bakti. Yang kalau gotong royong itu menurut saya tuh dia kenapa bisa menyebabkan interaksi sosial, karena dalam gotong royong itu ada kebersamaan untuk membersihkan lingkungan sekitar perumahan, ya kan, Pak? Karena nggak mungkin, Pak, kalau misalkan masyarakat gotong royong mestinya cuma berdua, ya kan, Pak? Banyak isinya. Soalnya kalau misalkan cuma berdua namanya bukan gotong royong, Pak. Kerja sama, Pak. Iya, benar sekali. Lagi ada nggak contohnya? Ibu-ibu warisan, Pak. Nah, ibu warisan itu juga contoh interaksi sosial. Soalnya, tapi saya bingung sih, Pak, sebenarnya ibu-ibu warisan itu dia asosiatif apa asosiatif gitu ya. Soalnya kadang ibu warisan emang asosiatifnya dia kan jadi punya uang ya, warisan gitu ya. Tapi
kadang saya tahu dia suka gibah Pak, ibu-ibu gosip. Jadi kan itu kan ada konflik tuh, jadi ngomongin orang ya Pak. Berarti asosiasinya ya Pak. Nah, mungkin itu kalau pengajiannya itu asosiatif. Nah, mungkin yang kalau lainnya itu dari tiap individunya kan yang ngomongin, kan tiap individu kan beda-beda tuh. Ada yang ngomongin, ada yang dengerin. Yang ngomongin ini gitu. Dulunya salah Pak berarti. Iya, itu dari interaksi sosial yang ada di masyarakat. Kalau misalnya di tempat kerja gitu Pak, ada contohnya nggak sih Pak? Tempat kerja. Iya. Nah, Rapat ya Pak ya. Rapat. beda lagi kan. Ya Pak. Ini udah baca buku semua kayaknya. Udah Pak tadi sedikit. Yang tadi masyarakat. Hmm. Ada apa aja tadi? Ada gotong royong. Gotong royong tadi ada apa lagi? Mengajar ibu. Yang kedua itu ada antar kelompok. Ini Bapak tulis dulu ya. Ya Pak. Nanti contohnya. Usul. Antar kelompok. Yang ketiga, kegiatan sosial. Sosial. Politik. Yang kelima, kebudayaan. Nah, tadi udah disebutin tadi sama Ali sama Sabrika. Contohnya dari masyarakat itu gotong royong sama pengajian ibu-ibu. Nah, kalau antar kelompok, antar kelompok nih. Antar kelompok. Contohnya apa? Sering tahu? Kalian tahu? Contohnya TNI sama Polri. Iya. Berinteraksi dalam Keamanan negara. Saya pulang duluan. Saya ngantuk Pak, jadi saya coba dalam sedikitnya lama. Ini saya gunakan gitu Pak. TNI dan Polri dalam keamanan negara. Contohnya kalau lagi ada bencana, nggak mungkin kan TNI doang Iya. atau Polri doang. Nah, kalau misalkan TNI doang itu apa? Mengurangi rasa solidaritasnya nih. Kita keamanan negara ntar ada yang Polri aja, TNI aja. Iya masing-masing ya Pak. Gak bagus. Jadinya apa sih itu? Disosiatif. Nah, adanya konflik yang membuat Polri sama TNI nanti jadi pecah. Iya. Contohnya itu antar kelompok. Kalau antar kelompok apa? Kalau di masyarakat. Orang baru. Nah, Karang Taruna sama apa? Karang bapak-bapak. Lagi Karang Taruna udah Iya. Pak. Sama para apa tuh ya? Para pemuda, para ketua atau para tokoh masyarakatnya. Oh iya. Baik RT. Kalau itu individu ya, bukan. Kepala desa. Para bapak-bapak ya udah. Para bapak. Aja dulu.
Kita telah bahas antar kelompok, interaksi sosial antar kelompok. Nah, lanjut ke kegiatan sosial. Nah, di sini ada yang suka kegiatan sosial? Kadang sih Pak, soalnya kan bentrok tuh antara sekolah sama kegiatan-kegiatannya. Kegiatan sosial, contohnya apa? Relawan. Iya, relawan sekolah gitu ya Pak ya, kalau misalkan ada bencana alam gitu ya Pak. Ya, yang biasa didengar apa tuh? ACT, apa ACT? Aksi cepat tanggap. Oh iya, saya tahu Pak, saya follow Instagramnya. Ya, relawan ACT, misalkan ada bencana alam. Peperangan juga dia Pak, dia kalau ACT peperangan di luar negeri dia ikut bantu. Nah, seperti di mana tuh? Di Palestina. Di Palestina, iya benar sekali. Karena ACT itu di segala bidang. Misalkan soalnya teman bapak juga ada yang di ACT, dia relawan. Cuman kalau dia nggak sampai ke Palestina dia, cuman di dalam negeri aja dia solusi bencana yang ada di Indonesia. Kalau yang di luar negeri ada lagi. Kegiatan sosial tentunya relawan. Yang keempat politik. Apa itu politik? Kenapa nggak suka politik? Banyak buku-bukuannya. Oh iya. Banyak konfliknya Pak. Dan banyak itunya Pak. Iya, sekarang rakyat ini terus dia makan uang. Korupsi, kayak Pak. Itu mungkin politik yang gak bagus itu mungkin yang dari platformnya. Mana ada bagusnya justru Pak. Oh, dari platformnya mungkin ya. Dari orang-orangnya. Mungkin kan zaman sekarang kan yang namanya pandemi kan, apalagi zamannya orang suka susah. Politik yang kayak awal pandemi itu kan ada apa tuh? Timbun masker. Iya. Timbun masker. Nah sekarang ada isu-isu bahwa apa tuh? Pernyataan buat apa negatif corona itu bohong. Nah, jadi ada surat ini nih, misalkan mau kemana nih, mau ke luar kota. Oh, dimanipulasi gitu ya Pak ya? Nah, kita cek ke rumah sakit. Nah, rumah sakit itu juga bisa jadi politik. Bisa request gitu ya Pak kita ya Pak? Pakai uang ya Pak, dari Infobo. Politik yang apa? Yang tadinya sebenarnya itu dia hasilnya reaktif, positif, tapi dianya negatif. Nah, yang kedua apa? Pandemi makin banyak, nggak makin sedikit. Iya, politik. Tapi yang banyak negatifnya ya Pak kalau politik. Iya. Positifnya kira-kira apa Pak? Positifnya ya mungkin kalau menurut bapaknya politik itu baik dan enggaknya itu tergantung orang yang ada di lingkup itu. Iya Pak. Pak. Misalkan di lingkup presidenan. Itu mungkin yang negatifnya bukan Bapak Jokowinya, yang mempengaruhinya. Nah, iya, yang mempengaruhi itu mungkin dari bawahnya atau dari hal-hal lainnya. Iya. Contohnya tadi politik, interaksi sosialnya apa di politik? Tadi yang sudah kita bahas itu apa? Pemilu daerah, daerah, provinsi, dan lain-lain. Lanjut ke nomor 5, kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan akan sering kita mendengar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nyambung? Kenapa satu gitu? Pendidikan sama budaya itu kenapa jadi satu? Karena kalau menurut saya kebudayaan itu perlu dilestarikan. Salah satunya melalui pendidikan. Nah, bisa jadi. Karena kan biasanya kalau anak zaman sekarang tuh males cari tahu sendiri gitu ya Pak ya. Jadi perlu diinformasikan oleh pendekatan tentang kebudayaan yang ada di dalam negara sendiri. Budaya itu diambil dari kata artinya apa nih? Akal. Oh, jadi itu boleh Kenapa? kita. Nah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, enggak Kementerian Pendidikan dan apa tuh? Dan Ilmu Pengetahuan, enggak. Kenapa budaya? Karena budaya adalah akal yang menjalankan pendidikan. Jadi ada sangkut pautnya pendidikan sama budaya sama akal ya. Contohnya apa? Dimensi sosial di kebudayaan apa ya? Contohnya itu bukan Pak, kalau budaya festival itu juga itu festival budaya. Iya, yang budaya khas gitu. Nah, benar. Oh iya, di sekolahan misalkan lagi acara apa kan ada pentas seni kebudayaan dari daerah. Nah, benar sekali. Jadi itu ada terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial kayak kalau mau panas panggung harus ada apa tuh? Briefing dulu kan, briefing dulu sebelum acara, biar acaranya jalannya lancar. Nah, tadi bagus tuh apa tadi? Pentas seni ya? Pentas seni atau festival. Pentas seni. Pentas seni dan festival kebudayaan Pak. Dan festival Kebudayaan. kebudayaan. Nah, dari sini juga banyak ininya juga, manfaatnya juga. Apa coba? Nah, ini nyambung nih tadi nih, kebudayaan sama pendidikan. Manfaatnya apa coba? Festival kebudayaan, pentas seni. Misalkan Jadi festival. tahu budaya lain. Nah, itu salah satunya. Misalkan kalau ada pentas seni, biasanya itu di acara SD ada apa tuh? Ada misalkan dari Saman, dari Jaipong, itu dari daerah-daerah Jawa Barat misalkan, Marawis, yang pengambilan Marawis, dari Jakarta. Nah, dari itu kita bisa tahu budaya-budaya Dari daerah. daerah-daerah. Misalkan lagi kalau apa? Kalau kita masuk ke pesantren, nah, kalau kita masuk ke pesantren itu kan dari berbagai daerah tuh. Iya. Nah, biasanya kalau Bapak dulu waktu pesantren itu setiap hari Jumat, nah kita itu wisata kuliner. Jadi dari teman-teman kita itu bawa makanan dari tempatnya masing-masing. Misalkan dari apa tuh? Dari timur-timur, bawanya ikan cakalang. Bisa nggak dicobain nih Pak? Ikan cakalang tuh kayak ikan asin, cuman pedas dia. Kayak ikan tongkol gitu dia. Nah, ya. Tapi kau udah pernah cobain? Pernah Pak, saya belum di Balado. Nah, kalau di pesantren dia ada nilai plusnya dia. Nggak usah wisata kuliner kemana, di tempatnya juga udah disediain. Kayak cakalang dari apa tuh? Dari Ternate, dari timur dah pokoknya. Nah, terus kalau yang dari Betawi dia bawa gado-gado. Nah, ada lagi dari mana tuh? Dari Maluku itu ada kayak bubur kayak sagu gitu, cuman jadi makanan pokoknya. Papeda Pak. Nah, itu dia apa? Papeda. Nah, Kenyalnya. nah, itu dia dari semua itu kan kita pada bawa tuh. Nih si ini bawa cakalang, bawa gado-gado. Jadilah timbul interaksi sosial. Jadi pasti kita bisa tahu apa? Tahu makanan daerahnya. Itu dia. Jadi di pesantren juga banyak mengenal budaya juga ya, di segalanya juga. Papeda macam-macam tuh. Nah, yang keenam, bisnis dan kerja. Nah, siapa di sini yang udah berbisnis? Kecilan. Kecilan. Reseller Pak, biasanya kalau kita mana sekolah. Dia jualin barang orang Pak. Oh, reseller itu yang kayak gimana sih? Yang jualin barang orang Pak. Jadi misalnya kita ngambil barang nih Pak sama orang, terus nanti kita jualin. Nah kalau misalkan uangnya udah ada, nanti kita store gitu. Kalau misalnya kita nggak punya modal. Tapi kalau misalnya kita punya modal, berarti kita beli dulu barangnya, beli terus nanti dijual, nanti dijualin, baru kita untung. Kalau saya ibu saya warung Pak, ada dua warung. Kadang saya kalau ibu sekolah saya jaga warung. Gitu. Itu kan kerja ya Pak ya? Kerja. Jaga warung. Iya, bisnis juga itu. Jual. Bisnis. Tadi berarti ada untungnya juga berarti jadi reseller ya? Iya. Kita nggak interaksi langsung sama orang, lewat media juga bisa. Iya. Bisnis kerja.
sesama karyawan atau pembelinya kan. Iya. Kalau kasirnya nggak bisa berkomunikasi dengan pembeli, nanti pembelinya nggak tahu harganya berapa. Iya, benar sekali. Tadi kan, Sih. coba ditulis. Ya, Pak, dulu, Pak. Udah? Coba, belum. Tadi faktor apa? Interaksi sosial. Tadi dua poin pentingnya apa tadi? Interaksi sosial, aksi dan reaksi. Nah, adapun faktor interaksi sosial nih, ada lagi faktornya. Tadi yang udah tadi tuh ciri-ciri, syarat, benar. Habis itu apa? Macam-macam interaksi sosial, ya, asosiatif sama disosiatif. Nah, yang ini kita faktor interaksi sosial. Faktor yang pertama yaitu imitasi. Yang kedua itu sugesti. Yang ketiga identifikasi. Yang keempat motivasi.
Iya Pak. Sudah jam ya? Sudah bel ya? Bentar lagi. Bentar lagi ya? Dikit lagi nih. 4 menit. Oh, 4 menit lagi Pak kayaknya Pak. Ya Pak, dikit lagi tadi. Saya buru-buru nulisnya Pak. Coba siapa yang tahu imitasi? Meniru Pak. Meniru. Benar sekali. Imitasi meniru. Meniru contohnya apa? Imitasi. Imitasi adalah meniru. Iya, meniru seseorang. Iya. Meniru perilaku ya. Iya, ya. Kalau seseorang plagiat. Plagiat. Contohnya apa? Meniru perilaku. Contohnya apa? Seperti Naruto. Nah, kita ingin meniru Naruto. Biasanya itu kan anak kecil ya. Pengen meniru Naruto, dia beli bajunya. Tiba-tiba Pak, anak di rumah saya itu. Aku tuh jadi. Nah, itu mungkin Iya, iya. meniru. Meniru perilaku. Nah, ada yang beli bajunya, beli apa tuh ikat kepalanya. Nah, Dia kamu pusing. itu kalau di apa di festival apa tuh namanya festival apa tuh namanya cosplay. Nah, Saya kebayang lagi dia. Saya kebayang kok, saya terinspirasi. nah ini berarti apa nih tadi contohnya Saya saya cosplay. Iya. Biasanya kalau yang suka baca itu tuh baca manga kan baca komik iya baca Naruto gitu kan Doraemon. Sugesti. Nah, apa itu sugesti? Siapa yang tahu? memberikan Sugesti itu misalkan ada TNI orang yang baru masuk tuh, jadi prajurit. Nah, sama atasannya. Nah, atasannya itu perintah. Coba kayak apa tuh kalau di PBB? Siap gerak gitu. Nah, itu namanya sugesti. berarti mengikuti ya Pak ya. Nah, Diberikan iya. semacam itu. Kayak dia semacam perintah. Arahan bisa perintah. Arahan atau perintah ya Pak. Iya. Contohnya apa tadi ya tadi? Kayak misalkan tadi jenderalnya misalkan ya tadi ya. Jenderal Bawahannya. iya dengan bawahannya. Nah, identifikasi. Nah, identifikasi ini hampir sama kayak imitasi. Apa bedanya identifikasi? Hampir sama nih sama imitasi. Udah tahu Pak. Ada identifikasi. Kalau identifikasi itu sama meniru perilaku, cuman kalau identifikasi itu kayak apa? Identitas berarti dia sama persis. Nah, mencoba menjadi seseorang. Betul Pak. Ini biasanya nih sama juga nih kayak anak kecil. Iya, biasanya suka nyumin orang dewasa. Misalkan adiknya nih, adik lihat abangnya, wah nih, abang saya nih punya apa nih ya? Misalkan punya laptop, wah ntar saya udah gede mau punya itu Pak, mau main game juga, gitu kan. Misalkan tadi adik yang meniru kakaknya. Motivasi. Nah, apa itu motivasi? Memberikan semangat Pak. Semangat. Apa lagi? Motivasi. Memberikan dorongan. Dorongan. Atau memberikan apa itu? Semangat. Semangat, dorongan. Iya tadi benar. Arahan. Semangat, dorongan. Contohnya apa? Ya tadi misalkan guru. Dorongannya misalkan. Contohnya apa? Contohnya orang tua Memotivasi anaknya. Misalkan anaknya mau jadi TNI. Nah, mau jadi TNI, orang tuanya didukung ya Pak. nah didukung. Kalau nggak didukung berarti Tidak memotivasi. nah,
orang tua yang kurang motivasi. Yang terakhir, yang kelima, empati dan simpati. Nah, ini hampir sama nih, empati dan simpati. Apa itu empati? Coba apa itu empati dulu dah. Empati. Rasa kasihan. Apa empati? Rasa kasihan. Iya, empati adalah seseorang yang merasakan Perasaan orang. Nah, seorang yang merasakan perasaan orang lain atau gimana individu bisa merasakan penderitaan orang lain. Individu merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Jadi Pak, ada mobil Pak? Mobil nih, satu lagi ya. Simpati. Siapa yang tahu simpati? Kartu Pak. Nah, itu hampir mirip-mirip tuh. Simpati. Namanya. Iya. Simpati apa Pak? Simpati. Simpati itu misalkan kita merasa apa tuh? Kalau Kasihan. itu kalau kasihan empati. Kalau simpati itu kayak kita tertarik dengan seseorang atau pihak lain. Tesnya ada pertanyaan? Saya mau tanya. Gak ada Pak. Kan tadi ada 9. Jangan lupa dicatat ya. Udah dicatat ini? Udah. Oh, ini udah. Sudah ada PR ya Pak mau. Nggak ada. Yeay. Baca dulu kan ya namanya. Iya. Nggak ada PR, cuman jangan lupa dibaca-baca ya. Iya Pak. Bukunya nanti kalau ada waktu ada ulangan, jadi nggak usah banyak baca buku lagi. Ya, sebelum menutup pelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.